Kita Laut, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan sudah ada Bapak Pendeta Ivan Kurniawan STH yang akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan waktunya bagi kami. Masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai penyampaian kita, renungan kita pada hari ini, mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga. Kami bersyukur Tuhan Engkau terus memberikan kami kekuatan. Kalau kami hari ini masih boleh ada Tuhan di minggu pertama dari bulan yang baru, kami mensyukuri itu semua karena Engkau. Oleh karena Bapa, kalau kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, bersabdalah bagi kami Tuhan, agar kami yang lemah ini dibangkitkan, dikuatkan, bahkan diberikan sesuatu yang baru yang berasal dari Engkau, Sang Penjunan hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau, nada syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa sekalian dimanapun berada, mari engkau dan saya akan membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil hari ini dalam kitab Gideon, pasal yang ke-7, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Puji nama Tuhan, saudara. Ini kita tahu tentang hakim. Gideon merupakan hakim yang bisa dikatakan, ya dia tidak, bagi apa yang kami katakan ya, dia tidak seluar biasa, saudara, atau seberani yang kita pikirkan, saudara. Akan tapi tadi kami katakan, saudara, ada suatu penyertaan Tuhan yang memberikan dia kekuatan, saudara. Ada anugerah Tuhan yang memampukan dia untuk melihat rencana-rencana Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Terkadang kita hanya perlu memperhatikan, bukan sibuk dengan pikiran kita sendiri. Banyak kadang-kadang orang sibuk dengan apa yang dia pikirkan. Dia lupa kalau hidup ini so ada yang ngatur. Dia lupa kalau hidup ini so ada yang menetapkan. Tugas kita sebenarnya simpel, adalah bagaimana caranya adalah engkau dan saya mengisi saja dalam segala apa yang Tuhan suruh. Karena apa? Karena disitulah engkau dan saya akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena apa? Karena sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Makanya kenapa engkau dan saya perlu mencerna baik-baik, perlu belajar di Simpson, seperti Gideon ini. Karena Gideon atau Yerubbaal awalnya adalah orang yang penakut. Akan tetapi tadi kami katakan, dia berapa kali menguji Tuhan, minta tanda itu, sehingga kemudian dia optimis bahwa Tuhan menyertai. Memang begitu manusia, selalu minta tanda. Akan tapi itulah kami katakan, walaupun dia lemah, penakut, tapi Gideon tidak pernah mundur. Itu satu hal yang perlu kita juga belajar, teladani orang bilang tuh, agar engkau saya pun dalam menyiksa, dalam mengisi waktu-waktu yang Tuhan masih berikan pada engkau, kita semua tidak menjadi terus lemah, akan tapi ada waktunya kita naik, kita bangkit. Oleh karena apa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Makanya kenapa dalam setiap hari yang engkau dan saya jalani, kita perlu melibatkan dia. Bukannya kita menjadi orang yang kuno, bukan. Banyak kadang-kadang statement kami katakan, hanya orang bodoh kok minta penyertaan Tuhan, hanya orang lemah. Padahal kita juga harus tahu manusia itu sangat lemah. Kita saja contohnya dikatakan selangkah itu maut. Anda bayangkan bukan? Ada begitu besar dari jurang, selangkah itu maut. Bagaimana kita melewati semua? Apakah Anda yakin pikiranmu, pengalamanmu, pandanganmu itu bisa mengubah situasi? Sedangkan kita saja bukan, terkadang bingung. Hari ini mau bikin apa? Jadi makanya kenapa itu saja menunjukkan bahwa kita tidak mampu. Makanya kenapa kita perlu petunjuk, pandangan yang sifatnya lebih global atau lebih universal atau lebih besar.
Nah, tangan Tuhan itu adalah salah satu kekuatan. Bahkan mungkin untuk anak Tuhan itu satunya yang terbesar yang harus perhatikan. Makanya kenapa kalau kita berjalan bersama dengan Dia, kita akan melihat terang yang ajaib itu. Bukan saja menyertai membuka jalan, tapi membawa kita kepada kemenangan. Saudara, makanya sangat penting kita meneladani dan terus melibatkan Tuhan dalam hidup ini, agar engkau dan saya bisa masuk dalam jalan yang sebenarnya. Peribahasa mengatakan ada 1000 jalan menuju Roma, tapi firman Tuhan mengatakan hanya satu jalan menuju surga. Tidak 1000 jalan. Nah, jadi Anda dihadapkan dengan 1001 jalan. Yang mana Anda pilih? 1000 atau satu jalan itu? Itu bukan kadang perbandingannya. Anda akan mendapatkan 1000 jalan yang akan engkau pikirkan, renungkan di sepanjang kehidupan. Dibandingkan dengan satu jalan yang Tuhan tawarkan. Kan Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ini yang akan kita akan diperhadapkan dengan engkau dan saya. Nah, Gideon mengambil yang satu jalan itu. Kalau kita lihat pasal 7, dia katakan apa? Adapun Jerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utara, dekat Bukit More di lembah. Jadi dia berkemah. Jadi pagi-pagi sebelum masuk masa itu, dia berkemah. Untuk apa, Untuk mencari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat selanjutnya dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Nah, ini tidak mungkin mereka berkemah hanya untuk hura-hura, karena pada masa itu sangat sesak situasi Israel. Karena orang Midian menekan mereka dengan sangat. Karena bayangkan bukan kalau Anda panen, datang orang Midian itu merampas dan merusak hasil panenmu. Jadi memang orang Israel itu memang boro-boro mau pikir senang-senang, boro-boro mau pikir liburan dan lain-lain. Entro untuk makan setengah mati. Maka itulah yang membuat mereka berseru-seru pada Tuhan, dan Tuhan pun mengirimkan yang namanya Jerubbaal ini. Nah, apa yang Tuhan firmankan kepada dia? Terlalu banyak. Nah, ada kata terlalu banyak. Luar biasa bukan? Tuhan mengatakan terlalu banyak. Padahal kalau kita mau tahu, kekuatan bangsa Midian itu waktu itu yang berkemah itu bukan cuma 10-20, tapi kurang lebih 100 sampai 135 ribu. Dan berapa kekuatan yang dibawa oleh Gideon? Hanya 32 ribu. Itu saja hanya 1/5. Ya tidak, kalau melihat perbandingannya. Di mana-mana kalau cuma 1/5 itu berat. Hitungannya berat. Tidak mungkin mampu untuk menghadapi. Kalau 1/5 bukan. Tapi Anda juga harus tahu, bangsa Israel ini bangsa pilihan Tuhan. Kekuatan secara luar biasa itu menjadi bagian mereka. Tapi sekarang bukan kita melihat, bukan. Bangsa Israel itu selalu dikelilingi oleh kami katakan musuh-musuh, bukan, selalu dikelilingi oleh masalah. Tapi pernah enggak, mereka itu mundur? Enggak pernah, Kenapa? Karena satu orang dikatakan, firman Tuhan mengatakan bisa mengalahkan 1000. Orang benar itu bisa mengalahkan 1000 orang. Nah, makanya kenapa Tuhan mengatakan terlalu banyak ini. Terlalu banyak. Karena apa? Karena ternyata kekuatan juga bisa mempengaruhi hatimu. Apalagi waktu itu kan di masa perang, Tuhan memberikan kekuatan yang melimpah. Tapi sekarang tinggal bagaimanakah orang yang menerima itu bisa tidak mengeluarkan secara optimal. Sekali lagi dipengaruhi oleh masalah hatinya. Nah, sini Tuhan katakan terlalu banyak. Kenapa terlalu banyak? Bukan Tuhan tidak suka jumlah, ya. Sedangkan jumlah saya masih kalah. Walaupun tadi kan dikatakan nubuatan Tuhan, kekuatannya itu bisa mengimbangi. Melainkan kita akan melihat bukan bangsa Israel di akhir zaman akan dikeroyok seluruh dunia. Anda bayangkan bukan betapa
Mereka itu menjadi kami katakan fokus utama dunia. Bangsanya kecil, saudara, tapi kekuatannya luar biasa, saudara. Tangan Tuhan menyertai, saudara. Akan tapi pada kesempatan ini saya ingin katakan, ternyata Tuhan mendapati terlalu banyak. Saudara, kenapa? Karena ternyata ada kelompok-kelompok yang sifatnya penakut. Nah ini, saudara. Jadi walaupun sudah dibuatkan, saudara, tetap tergantung bagaimana kita hati. Tuhan tidak mencari, saudara, yang wah. Tuhan mencari yang mau taat dan setia. Dari garis bawahi, misalnya, jangan kita berpikir Tuhan mencari orang yang hebat. Enggak. Kenapa dia sudah hebat? Tuhan mencari orang yang wah, keren. Enggak, kan dia so keren. Tuhan mencari orang yang taat dan setia. Dan pada momen pembacaan ini Tuhan tidak mendapati. Makanya dia katakan kepada bangsa Israel, siapa yang takut, mundur dari pegunungan Gilead ini. Nah, bayangkan bukan, Tuhan jelaskan katakan siapa yang takut. Dan Anda tahu berapa banyak yang takut pada hari itu? Ada 22.000. Apakah sedikit? Banyak, saudara. Karena itu sekali lagi sepertiga dari kekuatan yang ada. Dan terkadang banyak orang gagal dalam menangkap visi yang Tuhan taruhkan. Terkadang banyak orang yang gagal dalam optimalkan talenta berkat yang Tuhan berikan. Kenapa? Kan tadi kami katakan, dia membiarkan rasa takut dan khawatir menguasai dia. Jangan Anda kira rasa takut khawatir itu manusiawi, enggak. Itu adalah karya dunia. Tuhan tidak menciptakan rasa takut dan khawatir dalam hidup ini. Tapi dunia lewat mungkin trauma, masalah, keterbatasan, hinaan orang, apalagi tekanan, itu membuat kita down. Ini kan berbahaya, bukan? Kalau kita down berarti apa? Kita tidak ada dalam level yang sebenarnya. Yang begini kalau maju bahaya. Karena apa? Karena bisa saja dia akan mundur ketika datang masalah, dan dia akan bermegah karena dirinya ketika dia menang. Dan Tuhan tidak suka dengan hal itu. Kan memang orang kalau tidak ada pada kapasitasnya, akan memiliki kecenderungan yang berbeda dari apa yang Tuhan mau. Bukannya kan tadi kami katakan, bukan namanya hanya merosot, tentu saja tidak akan mampu melihat semuanya dengan optimal. Makanya Tuhan katakan jangan maju, mundur terus. Nah, bayangkan bukan, so payah-payah datang, kau tidak bisa maju. Nah, kenapa? Karena hati mereka. Jadi hidup ini jangan dihadapi dengan rasa khawatir. Kalau engkau ada rasa khawatir, rasa cemas, yakinlah engkau tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena engkau bukan dirimu. Nah itu mungkin lebih tepat katanya. Kenapa? Karena dirimu bukan begitu. Tuhan tidak menciptakan manusia yang khawatir dan takut. Makanya kenapa kalau kita ada masalah, duduk di kaki Tuhan. Untuk apa? Untuk apa yang kami katakan, mengembalikan kadar imanmu, mengembalikan kadar kekuatanmu, agar engkau kembali kepada titik yang awal, di mana Tuhan menempatkan engkau dengan kekuatan yang penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan kebenaran. Karena kalau engkau takut dan khawatir, yakinlah dalam setiap langkahmu engkau akan dikuasai oleh pikiranmu, bukan kebenaran firman Tuhan. Makanya tadi Tuhan katakan malah mungkin akan jadi penghambat. Kita tahu bukan, ada di tengah-tengah penyerangan ke kota Yeriko, kota itu berhasil direbut. Tapi ketika menyerang kota berikutnya, Yosua mendapati ada 30.000 kalau tidak salah, atau 35 atau 36.000 yang tewas. Aduh, semua bangsa Israel menangis sejadi-jadinya. Semua orang-orang pemimpin sukunya menangis sejadi-jadinya. Kenapa begini Tuhan? Begitu banyak korban. Kemarin Yeriko direbut dengan tanpa korban. Ternyata Tuhan katakan ada di antara suku atau pasukanmu yang telah menyimpan. Nah ini telah kami katakan, yang telah menyimpan sesuatu hal yang yang telah tidak Tuhan katakan hanya diharamkan Tuhan untuk dibawa. Nah bayangkan bukan ketidaktaatan. Ini kami katakan.
Orang yang bermasalah dengan hati akan mulai banyak berpikir dengan hati, dengan pikirannya. Saudara. Bukan kami katakan kita tidak boleh berpikir, ya boleh. Saudara. Tapi untuk menghadapi peperangan, saudara, Tuhan meminta kita taat dan setia. Saudara, kenapa? Karena namanya kan juga pertempuran. Saudara. Tidak boleh ada sesuatu yang lain. Saudara, makanya itu sangat penting, memerlukan ya, apa istilah sekarang ini ya, yang tren itu satu komando. Nah itu mungkin pas. Saudara, satu komando. Jangan ada komando yang lain, termasuk pikiranmu. Saudara, tidak boleh. Saudara. Kenapa? Karena kemenanganmu akan jadi cacat. Itu terjadi pada Yosua pada awal kemenangannya di kota Yeriko. Ternyata ada yang satu yang cacat, yang namanya Akan kalau tidak salah, saudara. Di mana dia menyimpan bukan sesuatu barang yang dia ambil dari penyerbuan di kota Yeriko. Dan itulah jadi biang keladi, saudara. Jadi akan seperti itu, saudara. Kalau kita menggunakan pikiran, saudara, akan ada hal-hal hambatan-hambatan yang seharusnya tidak terjadi. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Tuhan katakan mundur. Jangan pernah engkau maju ketika engkau sedang dalam titik yang bukan titikmu sebenarnya. Sehingga pada hari itu terhentilah 22.000 orang. Apakah sudah cukup? Ternyata Tuhan berkata masih terlalu banyak. Bayangkan so tinggal 10.000 bukan 32.000 kurang 22.000, tinggal 10.000 dan Tuhan katakan masih terlalu banyak. Tuhan mengatakan pada Gideon, bawalah mereka untuk minum. Ya, mana bayangkan bukan bicara kata minum, sepertinya bukan ujian bukan. Sepertinya biasa-biasa minum kok. Ya, akan tetapi di hadapan Tuhan hal sekecil apapun Tuhan mau lihat. Ya, karena apa? Kan ini peristiwa perang. Sekali lagi yang mengatakan harus satu komando. Berarti satu sikap juga, satu pikiran juga. Nah, tidak boleh kita mau menangkung ada cabang-cabang pikiran ini. Ada cabang-cabang strategi dan cara kita, tidak bisa. Karena kemenangan itu didapatkan ketika kita sepakat. Satu tindakan. Makanya sangat penting untuk kita ini mendengar baik-baik, bersikap baik-baik. Karena apa? Karena itu akan menentukan langkahmu dan langkahku selanjutnya. Nah, di sini dikatakan minum air. Ternyata dalam minum air itu ada dua sikap yang muncul. Yang satu minum seperti dikatakan apa ini? Nah, jumlah orang yang menghirup dengan tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi cara yang lain, dikatakan apa? Yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat. Nah, itu sisanya. Berarti kurang lebih ada 9.700 orang. Ada dua sikap. Yang satu minum dengan kedua tangan diangkat, dihirup. Yang satu langsung minum dengan apa? Seperti anjing menjilat, menghirup itu. Nah, anjing menjilat. Masuk dengan lidah, artinya memang tidak pakai tangan, langsung guling, langsung masuk dalam air, mulutnya, kepalanya dan mulutnya. Jadi ada dua sikap. Dan ternyata Tuhan berkenan kepada yang pertama. Tematian etikamu, moralmu, itu akan menentukan. Bukan cuma powermu. Banyak kan orang kan bicara tentang power, kalau mau menang harus kuat. Iya, mungkin benar menurut ukuran pikiran kita. Pikiran kita ini terbatas, hanya melihat pada hal-hal yang diperlukan. Itu bukan masalahnya. Yang diperlukan bukan hanya kekuatan, bukan hanya fisik, tapi etiketmu atau etikamu, moralmu, itu akan menentukan juga. Karena apa? Karena sekali lagi kita perlu tahu, hidup ini bukan hanya bicara tentang hal-hal yang fisik, tapi ada juga jiwa, ada juga roh. Jadi kita perlu memperhatikan secara keseluruhan. Makanya kenapa ada banyak bukan sekarang ini orang-orang yang dapat lihat pintar, mungkin juara kelas,
mungkin didapati penuh dengan power, kekuatan, tapi ketika masuk dalam masyarakat dia berat untuk mendapatkan yang namanya kesuksesan. Nah, karena tadi banyak anak-anak sekarang melupakan yang namanya penghormatan, yang namanya menjaga hati. Itu tentunya bukan ada anak tidak menghormati orang tua, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau dengar masukan, bahkan juga tidak menjaga kata-katanya. Kalau dia marah, dia maki orang tua, dia hina orang-orang sekitarnya yang di bawah dia. Nah, ini menyebabkan kami katakan akan kemudian mengubah garis tangannya bisa. Yang awalnya terlihat baik jadi tidak baik. Kenapa? Karena itu hidup. Hidup ini bukan hanya bicara tentang power. Kita juga berpikir harus juga tentang hal yang lain. Kalau tidak, ya engkau tidak akan bisa maju lebih jauh. Kalau kita hanya berpikir tentang kekuatan, maka kita akan terbatas. Kekuatan itu penting. Tapi kita harus tahu juga ada kekuatan tersembunyi bukan di dalam. Itulah yang seringkali akan menentukan. Karena kalau cuma fisik, orang bisa belajar. Orang bisa punya apa yang kami katakan mengembangkan hal yang sama itu. Tapi bicara tentang bagaimanakah daya gedor dan daya juang, itu tetap yang dalam hatimu yang akan menentukan. Semangatmu contohnya. Makanya sangat penting untuk kita menjaga. Kami katakan hati dengan baik. Karena kalau hatimu hanya mikir ke kemenangan, ya kami katakan kita lama-lama kayak sombong. Tapi kalau kita berjuang untuk apa yang kami katakan menggenapi rencana Tuhan, itu akan memberikan kita pertumbuhan yang terjadi bukan sama seperti Raja Daud. Dia maju karena apa? Karena mau menggenapi apa yang Tuhan suruh. Makanya dia bertumbuh. Nah, ada pada suatu waktu Raja Daud tidak melakukan tugasnya. Dia hanya duduk-duduk, tidur-tiduran di atas soto istananya. Makanya bukan ketika dia bangun, dia berjalan di atas soto. Apa yang terjadi? Dia melihat seorang perempuan namanya Betsheba. Dan dia menyukai perempuan itu sangat. Anda bayangkan bukan? Begitu banyak dayang-dayang, JPS juga banyak, celir juga ada. Siapa dia menyukai seorang perempuan yang dengan catatan tadi istri orang. Itulah yang terjadi. Ketika seorang Raja Daud tidak melakukan, tidak menjaga hatinya, apa yang terjadi? Dia pun jadi apa? Tergoda. Nah ini salah satu ini. Kalau kita tidak mengembangkan dan tidak melakukan sisi yang Tuhan mau tadi, masalah jiwa, etika bukan. Nah kita akan terbawa dengan alur kehidupan yang berbeda. Sehingga akhirnya terjadilah hubungan terlarang. Dan yang lebih parah untuk menutupi hubungan itu apa yang dia lakukan? Dia mengorbankan suami perempuan itu yang bernama Uria. Ketika disuruh dengan baik-baik tidak mengikuti, dia suruh maju perang dan dia kemudian ditinggalkan sendiri dalam pertempuran hingga dia mati. Menghadapi begitu banyak orang sendirian, siapa yang mampu? Dan kan juga bukan orang Israel, orang Het. Akan tetapi penghormatannya kepada atasan, loyalitasnya, tanggung jawabnya itu tidak diragukan. Luar biasa tuh Uria. Makanya kan kalau Anda melihat dalam silsilah Tuhan Yesus ada namanya Betsheba, istri orang Uria itu dimasukkan dalam apa yang kami katakan firman Tuhan ini. Padahal dia orang Het. Tapi dimasukkan apa? Dedikasinya. Nah untuk Raja Daud, disitulah celah masuk pada dia. Karena apa? Dia tidak menjaga hatinya. Makanya kenapa tadi kami katakan harus mengembangkan juga. Karena ada banyak godaan-godaan yang akan menggoda engkau, yang mengalihkan engkau pada hal-hal yang salah. Makanya selain power, engkau juga harus menjaga hatimu. Engkau harus juga tahu bagaimana beretika. Sehingga itulah yang akan memberikan engkau daya dorong yang lebih full, konsentrasi yang lebih baik.
Saudara. Nah itulah yang Tuhan ingin engkau dan saya pelajari, pahami. Saudara. Betapa kita perlu mengikuti cara-cara seperti yang Tuhan ajarkan, pola pikir yang seperti Tuhan inginkan. Agar apa? Agar engkau dan saya satu tindakan, sehingga tidak ada hal apapun yang menghambat. Makanya ketika Tuhan melihat ada 9.700 yang tidak berkenan, dikatakan apa? Jangan juga ajak orang itu berperang. Anda bayangkan bukan? Cuman gara-gara minum bukan, sepertinya begitu kesannya. Terkadang kita kan tidak memikirkan cara mendalam, cuma melihat di permukaan, cuma minum kok, ngapa jadi gagal? Tapi bagi Tuhan, sekecil apapun, kalau engkau tidak satu, kesatuan dengan Dia, kita tidak akan diizinkan untuk masuk lebih jauh. Karena Tuhan itu Raja. Raja itu selalu suka yang terbaik. Makanya, marilah kita semua memberikan yang terbaik. Dalam arti apa? Taatlah mengikuti. Makanya perhatikan cara hidupmu, bukan cuma kekuatanmu. Karena bisa saja itu akan menghambat langkahmu. Anda bayangkan bukan? So sampai di ujung kau terhenti cuma gara-gara tadi minum sesuai dengan pikiran masing-masing. Tidak mengikuti, tidak menjaga cara-cara seperti yang Tuhan mau. Nah, dengan 300 orang itu Tuhan mengatakan, aku akan berikan engkau kemenangan. Anda bayangkan bukan? Tuhan pesortiran dari 32.000 tinggal 300. Tapi apakah itu suatu hal yang salah? Ya tidak. Karena apa? Karena ketaatan dan kesetiaan engkau dan saya itu akan menjadi langkah awal. Itu akan menjadi sesuatu hal yang besar yang akan membuka gerbang-gerbang dan pintu-pintu kemurahan Tuhan selanjutnya. Peperangan tangan Tuhan, bukan di tangan yang lain. Dunia tidak bisa mengubah hasil perang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Makanya kenapa Tuhan katakan, aku akan berikan engkau kemenangan, yakinkan itu, aminkan itu, itu akan terjadi. Nah itulah yang terjadi pada Gideon. Tadi yang kita baca tadi kan adalah seruan, slogannya, tanda untuk mereka maju. Nah bayangkan bukan? Dengan apa tadi yang disebutkan tadi, demi pedang demi Tuhan dan demi Gideon, semuanya berubah. Di 135.000 itu tiba-tiba jadi kacau. Tiba-tiba jadi tidak mampu menghadapi 300 orang ini. Tiba-tiba, bayangkan, jadi perubahan yang drastis. Dan bayangkan bukan bagaimana cara Tuhan mengatur. Nah, kemenangan tidak melulu, hanya karena engkau dan saya banyak. Tidak melulu. Karena Tuhan mampu untuk mengubah dan mengatur semuanya dengan baik. Makanya pastikan engkau dan saya selalu dalam kondisi yang terbaik. Jangan biarkan engkau dan saya turun kelas, sehingga menjadi gagal. Tuhan menginginkan yang terbaik. Yang terbaik itu berarti apa? Pertahankan, malah tingkatkan levelmu. Itu semua ada level. Jangan bilang tidak. Karena kan katakan kita ini kan hidup. Hidup ini kan berjenjang. Makanya kan Tuhan katakan kan kita ini harus naik gunung, ke Gunung Sion. Dan artinya apa? Kita harus meningkat. Seberapa jauh engkau mendaki, itulah kadarmu. Karena apa? Karena kalau bicara naik gunung, semakin tinggi itu gunung, kan semakin jauh kita bisa melihat sesuatu. Semakin terbuka ini pikiran. Jadi kalau engkau saya tidak naik levelmu, maka engkau tidak akan pernah bertambah maju. Karena apa yang kau lihat cuma itu saja. Itu bukan tidak berkembang. Tapi kalau engkau naik lebih jauh, engkau melihat lebih jauh lagi. Maka itulah yang akan memberikan engkau dikatakan level kebijaksanaan. Tuhan hari ini mencari orang yang bijaksana. Makanya perbaharuilah akalan budimu. Perbaharuilah perubahan mental dan jiwamu. Agar apa? Agar engkau bisa membedakan. Kenapa banyak orang berat untuk melangkah hidupnya? Karena pikiran tidak berkembang. Yang dilihat cuma itu saja. Jikanya apa? Itulah masa depannya. Itu bukan. Kita hari ini perlu mengembangkan, tapi bukan mengembangkan berarti kita perlu keliling dunia, enggak. Kita harus naik dalam level pengiringan kita akan Tuhan. Tuhanlah yang akan menambahkan. Aja tahu kan mengatakan bahwa aku selalu selangkah daripada musuh-musuhku. Nah, pertanyaannya Daud pernah sejauh mana berjalan? Kan enggak jauh amat. Coba sekitar Israel itu.
Tapi dikatakan dia mampu selangkah lebih daripada musuh-musuhnya. Kenapa? Karena dia selalu naik ke gunung Tuhan. Dia selalu banyak berdoa, sehingga Tuhan yang membukakan pikirannya. Karena tadi kami katakan, kita ini diciptakan Tuhan, bukan diciptakan oleh dunia ini. Makanya kalau Tuhan melihat engkau dan saya sudah sampai pada level yang bisa dia tingkatkan, dia akan upgrade engkau dan saya. Karena sesungguhnya kan ilah zaman dunia yang membatasi engkau dan saya untuk bertumbuh. Makanya kenapa makin dekat engkau dengan Tuhan, semakin engkau akan terbuka. Portal-portal yang ditaruhkan untuk menghambat pertumbuhan itu akan mulai menghilang satu persatu. Sehingga apa? Engkau dan saya akan menjadi pribadi yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Nah, makanya marilah kita semua mau mencapai level itu. Dengan tadi kami katakan, kita semua belajar taat dan setia. Makanya kenapa bukan, coba kalau Anda berpikir lebih gampang mana, melakukan kehendak dunia atau kehendak Tuhan? Itu saja jauh-jauh, masalah ibadah saja, atau mungkin masalah memberi, perpuluhan, derma, Anda bisa lihat, yang mana kira-kira yang lebih gampang, Engkau akan mendapat, untuk melakukan ibadah saja, banyak orang banyak alasan, kita sibuk lah, kita capek, padahal ketika dilihat di rumah dia pegang HP sampai tengah malam, dia tidak tidur. Itu kan kadang tidak dapat, bukan? Atau nonton televisi, atau bercerita, nongkrong dengan teman-temannya sampai tengah malam, bahkan sampai subuh. Itu tidak lelah. Tapi ketika disuruh ibadah yang cuma 1-2 jam, dia mengatakan, aduh, tidak bisa lelah kita, capek sekali ini. Nah, ini fenomena sekarang, bukan? Jadi begitu. Padahal ini mencari Tuhan, bukan? Berarti apa? Mendapat berkat. Tapi yang tadi kami katakan nongkrong bukan entah di kafe mana, yang mengeluarkan banyak uang, dia tidak keberatan, dia tidak lelah. Itu fenomena, Makanya kenapa kami katakan tadi, bahwa sangat penting untuk kita lepas dari zona nyaman tadi, agar kita bisa memang masuk pada zona sesungguhnya hidup ini. Makanya kita semua harus taat dan setia, karena itu yang akan membawa engkau kepada kehidupan yang sesungguhnya. Bukan kehidupan yang apa yang kami katakan terbatas, tapi kehidupan yang memang benar-benar akan membawa engkau pada kemenangan demi kemenangan, sehingga engkau akan menerima janji Tuhan lebih banyak lagi. Itulah firman Tuhan yang hari ini boleh kami sampaikan. Kiranya boleh memberikan engkau pemahaman, motivasi dan dorongan untuk kita melangkah lebih jauh lagi, sehingga kita akan dipakai Tuhan lebih lagi dahsyat. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga. Mengucap syukur Tuhan hari ini, terima kasih ya Bapa. Engkau telah memberikan kami suatu wejangan, renungan dan juga motivasi yang baru dalam hidup ini. Mampukan kami untuk memahami Tuhan, agar kami punya hati yang bijaksana dan mampu melihat lebih jauh dan berkembang lebih lagi besar ada yang Bapa. Diberkatilah kami dan kehidupan kami Tuhan, dan keluarga kami dan pernikahan kami Tuhan. Tolong kami sepanjang hari ini Bapa. Berikan kami semangat dan hati untuk mencari Engkau. Berikan kami semangat untuk menerima firman-Mu. Berikan kami hati dan semangat Tuhan untuk terus mengembangkan hidup kami sesuai dengan ukuran yang Kau mau. Sehingga apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini akan terus membuahkan Tuhan sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau. Diberkatilah Tuhan tanah Purdisa Tuhan, diberkatilah semua yang ada di dalamnya, diberkatilah Tuhan segala Tuhan pemerintahan, kepemimpinan, maka juga diberkatilah Tuhan segala kehidupan masyarakat yang ada Tuhan, maka juga diberkatilah segala Tuhan mata pencarian Tuhan, dan juga segala potensi-potensi yang ada di dalam tanah Purdisa ini ada Bapa. Kiranya Tuhan itu akan memberikan Tuhan kesejahteraan, itu akan memberikan Tuhan kelimpahan bagi kami yang tinggal di tengah-tengah Tuhan wilayah ini ada Bapa, sehingga kami semua Tuhan boleh terus memandang, memuji, menyembah dan terus masuk dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi Tuhan berkatilah semua dari non-saudara baru Tuhan, kami taruhkan dalam tangan Kau. Kami akan percaya kasih anugerah-Mu terus akan melimpah dan membawa Tuhan Kabupaten Pulau Laut ini Tuhan untuk menuju pada
keberkatan dan janji-janji-Mu. Diberkati tempat ini ada Bapa, segala Tuhan rencana kerja, program kerja, bahkan juga Tuhan pelaksanaan kerja yang ada Tuhan kami taruhkan dalam tangan Engkau. Kami makin percaya Tuhan, baik Tuhan ada Bapa, penyiar Tuhan, koordinator dan juga semua jadi ada Tuhan, semuanya ada dalam tangan pengasihan-Mu. Oleh karena itu Bapa, berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, satukan hati mereka dan mampukan mereka masuk maju Tuhan sesuai dengan visi dan rencana kerja yang telah Engkau izinkan untuk mereka miliki, sehingga itulah kami akan melihat Tuhan berkat-berkat-Mu tercurahkan dan kehidupan mereka semakin bertambah, bahkan mereka boleh Tuhan memberikan suatu kontribusi yang baik bagi kemajuan informasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut ini ada Bapa. Terpuji-pujilah Engkau, nado syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup alaskan doa dan mutiara pagi pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.